Saudara sekalian, hari ini sekali lagi kita memperingati seorang putri kasih, Beata Rosalie Rendu. Memang untuk saya orang yang paling dekat dengan hati saya. Saya kebetulan waktu ditabiskan menjadi imam, diutus untuk menjadi pastor rekan di paroki di Paris yang namanya Paroki Santa Rosalie. Dan dekat paroki itu ada suatu boulevard atau jalan besar di Paris yang disebut Boulevard Sister Rosalie Rendu. Satu-satunya sister yang punya suatu jalan di Paris yang diberi namanya untuk satu jalan di kota Paris. Sister Rosalie Rendu juga adalah orang yang seumur hidup di Jalan Muftar melayani orang miskin. Jalan itu pada zamannya, yaitu abad ke-19, adalah jalan yang paling miskin di Paris. Dan waktu itu juga ada revolusi yang orang yang mau menggulingkan raja, mau macam-macam, dan Sister Rosalie Rendu harus melayani kedua-duanya yang menjadi korban dari revolusi ini, dan yang juga dalam revolusi itu menjadi orang yang dilukai atau macam itu. Dan Sister Rosalie Rendu juga adalah sister yang memberi kepada Ozanam, pendiri Societas Santo Vincentius, suatu arah untuk benar-benar tahu caranya melayani orang miskin. Sister Rosalie Rendu yang di belakangnya. Kebetulan bapa saya lahir di Jalan Muftar, di jalan di mana beberapa tahun sebelumnya Sister Rosalie Rendu melayani umat. Dan Injil hari ini justru menolong kita untuk mengerti apa agama kita. Dalam Injilnya diceritakan bahwa orang murid Yesus sedang makan, tetapi mereka tidak cuci tangan sebelum makan. Itu bukan soal higien atau soal kebersihan, tetapi soal adat. Kalau pulang dari pasar, bisa jadi sudah menyentuh hal yang tidak halal, dan sebelum makan harus cuci tangan sampai sini, dan semua semacam itu. Piring juga harus dicuci, dan bukan soal higien, soal mau menghindari yang haram. Dan murid Yesus tidak peduli dengan hal itu, karena orang sederhana, orang biasa. Maka orang Farisi, yaitu yang paling teliti untuk melakukan semua adat, berkata kepada Yesus, bagaimana muridmu mereka tidak ikut aturan? Dan Yesus berkata, memang kamu ikut aturan secara harafiah, tetapi intinya, maksudnya kamu tidak ikut. Dan dia beri contoh, misalnya kalau saya sudah janji memberi warisan saya kepada Bait Allah, saya tidak harus memberi kepada anak saya sebagai warisannya atau seterusnya. Yesus berkata, kamu mengubah agama dan adat menjadi sesuatu yang hanya formalisme, hanya rutin, tetapi lupa yang intinya, kasih. Dan kasih itu
justru dalam bacaan pertama sangat diperlihatkan, yaitu bagaimana Allah menciptakan semuanya. Dalam kebudayaan orang Dayak atau orang di Papua atau di Vietnam, saya seringkali dengar kisah dongeng mereka tentang ciptaan dunia, dan selalu seolah-olah ciptaan itu semacam kecelakaan yang bukan kehendak Allah. Sebaliknya dalam kitab suci, Allah menciptakan karena Dia mau mencintai. Allah menciptakan dengan berkata, lihat semuanya itu indah sekali, dan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan sederajat, untuk menjadi yang bukan menguasai tetapi melayani, mengatur. Karena kasih itu, sayangnya justru kita lupa hal itu, sehingga sekarang dunia, bumi kita dalam celaka, bisa hancur karena kita menggunakannya bukan untuk mengubah dan mengatur, tetapi untuk kepentingan pribadi. Sama seperti orang Farisi pada zaman Yesus, kita juga harus bertobat, kembali kepada maksud utama dari Yesus, dari Allah, yaitu membawa kasih, membawa kesejahteraan, bukan dengan pakai-pakai saja, tetapi dengan tahu bahwa semua yang diciptakan adalah dari sabda Allah, dari kemauan Allah, maka harus dihargai. Kita sudah kemarin dan hari ini membaca teksnya, teks pertama tentang penciptaan, teks yang indah sekali dan yang menentang kita yang terlalu memboroskan dunia ini, memakainya demi kepentingan pribadi, lupa bahwa dunia ini indah kalau dipelihara dengan baik, dan bisa hancur kalau kita menggunakannya hanya untuk kepentingan pribadi. Itu untuk dunia, apalagi untuk orang miskin seperti Sister Rosalie Rendu, mendekati mereka untuk mengangkat mereka menjadi orang yang bisa menikmati kasih Allah karena rasa dicintai, rasa didampingi. Mari kita mohon supaya Sister Rosalie Rendu menolong kita untuk menjadi serupa dengan dia. Allah Bapa kami, kasih-Mu tidak berkesudahan kepada orang-orang miskin. Hari ini kami kenangkan wanita pilihan-Mu, Beata Sister Rosalie Rendu, yang telah melayani putra-Mu dalam diri orang-orang miskin dengan cinta kasih yang tak kenal lelah. Semoga kami yang mengikuti jejak semangatnya beroleh pula kobaran cinta kasihnya untuk berani bertekun dalam panggilan binsansian, mewartakan cinta dan melayani mereka yang papa dan menderita, demi Kristus Tuhan kami. Amin.